Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nugrahaini, NIM 140141809. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya sehat semua. Baik, nah coba lihat samping kanan, samping kiri, depan belakang kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya masuk semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, siapa yang mau memimpin doa di depan kelas pada pembelajaran hari ini? Meli, nah silahkan Meli untuk memimpin doa. Terima kasih pada Meli yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, doa itu sangat penting ya anak-anak, agar semua yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah berdoa, siapa nih yang mau memimpin menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Ada yang mau? Silahkan tunjuk tangan. Nah, Sinta, silahkan. Nah, silahkan Sinta maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Terima kasih Sinta, tadi sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, beri tepukan yang sangat meriah untuk Meli dan Sinta yang telah memimpin doa dan memimpin menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, dari lagu yang dinyanyikan tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, sekarang anak-anak bisa membuka buku kalian masing-masing halaman 51. Kalian dapat mengamati dan membaca hak dan kewajiban. Nah, anak-anak sudah selesai ya membacanya. Nah, sekarang coba kalian lihat teman kalian masing-masing. Apakah teman kalian sudah rapi dan sudah bersih? Coba lihat yuk. Nah, bagus sekali, semuanya sudah memakai seragam dengan rapi dan bersih. Nah, jadi kalau mau memulai pembelajaran pada pagi hari, sebaiknya dalam keadaan bersih supaya kita dalam melakukan pembelajaran juga tenang dan rasanya nyaman. Jadi yang sudah ditugasi piket, jangan lupa ya untuk selalu piket setiap harinya. Ini mempelajari tentang apa? Ayo coba ingat-ingat. Mari kita akan mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Alhamdulillah baik ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, dan pembelajaran ketiga. Nah, pada penjelasan kali ini, Ibu akan memfokuskan kepada kalian tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kita akan membahas terkait hak dan kewajiban. Ya, pada materi pada pagi hari ini, anak-anak diharapkan dapat memahami dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban. Nah, karena kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, kalian tahu nggak apa itu hak? Adakah yang tahu di sini apa itu hak? Ayo, silahkan tunjuk tangan buat yang mau menjawab. Baiklah, Meli, apa sih itu hak? Ayo, siapa lagi yang mau menjawab?
Apa itu hak? Mawar, silahkan Mawar, apa itu hak? Nah, jadi betul sekali ya, hak adalah suatu yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Nah, contoh dari hak yaitu hak mendapatkan pengajaran maupun hak mengeluarkan pendapat. Tadi kita kan sudah membahas tentang apa itu hak. Sekarang ada yang tahu apa itu kewajiban? Hayo jawab, silahkan angkat tangannya ya. Silahkan Salsa. Jawabannya masih kurang nih, kurang sedikit. Ayo, siapa lagi yang mau menambahkan jawaban punya Salsa? Silahkan Mawar. Adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Salsa dan Mawar? Ya, silahkan Melati. Betul sekali ya, dari 3 anak tersebut jawabannya sangat hebat sekali. Intinya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia, kita memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Namun, selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi, seperti Ibu yang sudah bilang tadi, bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang satu sama lain. Untuk mendapatkan hak yang kita miliki, kita harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membuka buku siswa kalian dan membaca buku siswa yang berkaitan tentang bacaan konvensi hak-hak anak. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk membaca dan nah, di sini kita akan membahas terkait hak dan kewajiban. Bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kalian mempunyai hak sebagai seorang siswa ataupun pelajar. Nah, dalam kehidupan bernegara, setiap warganya wajib memperoleh hak yang sesuai dan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun, dengan catatan bahwa warga negara juga dibebankan dengan menjalani kewajiban yang ditetapkan. Nah, sekarang Ibu mau tanya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, apa hak dan kewajiban kalian sebagai siswa? Adakah yang tahu? Silahkan. Betul sekali ya jawaban dari Salsa bahwa hak dari seorang siswa adalah memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, untuk mencapai hak tersebut, siswa juga harus memenuhi kewajibannya. Nah, kewajiban dari siswa, adakah yang tahu kewajiban dari siswa itu apa? Betul sekali jawaban dari Meli bahwa kewajiban dari siswa adalah belajar dan menuntut ilmu. Nah, karena tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, Salsa dan Meli, tentang hak dan kewajiban dari seorang siswa. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, siapa di sini yang sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Ayo coba angkat tangannya. Alhamdulillah, kalian sudah melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Alhamdulillah ya, sudah semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Melati. Nah, menurut Melati, kenapa sih Melati mengatakan bahwa Melati itu sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang siswa? Apakah Melati sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh ilmu pengetahuan? Alhamdulillah sudah ya, melalui pembelajaran
yang dilakukan di sekolah. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah Melati juga sudah melakukan kewajiban Melati sebagai seorang siswa? Belajar. Apakah Melati sudah belajar setiap hari, walaupun tidak di sekolah, atau saat berada di rumah Melati tetap belajar? Nah, betul sekali ya, perlu diingat bahwa kewajiban sebagai seorang siswa adalah belajar. Walaupun kita tidak sedang berada di sekolah ataupun kita sedang berada di rumah, kita harus tetap belajar. Kalau di rumah kita dapat membaca buku-buku pelajaran yang besok akan diajarkan, kita dapat membacanya, ataupun kita dapat mengulang materi-materi yang sudah diajarkan pada hari sebelumnya. Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang konvensi hak-hak anak. Nah, bahwa sebenarnya itu anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Nah, sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Nah, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Nah, padahal anak-anak itu mempunyai hak dan kewajiban. Nah, kita sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, apa sih hak-hak anak? Nah, karena hak-hak anak itu banyak terabaikan dan mereka menjadi korban kekerasan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Nah, konvensi ini itu bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak. Nah, hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada hak kelangsungan hidup, yang kedua itu ada hak perlindungan, yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang, dan yang keempat ada hak berpartisipasi. Nah, yang pertama hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua itu ada hak perlindungan. Nah, yang dimaksud perlindungan di sini yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Nah, kalian sebagai anak memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaan atau melakukan perayaan tradisi. Nah, sebagai seorang anak, kalian belum boleh bekerja dan kalian berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Nah, kalian memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman yang layak. Nah, hak kalian adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sebagai seorang anak. Yang keempat itu ada hak berpartisipasi. Apa sih yang dimaksud dengan hak berpartisipasi? Hak berpartisipasi di sini adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Nah, kalian mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia kalian. Kalian juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupan sebagai seorang anak. Nah, jadi dapat diingat ya, bahwa hak-hak anak menurut konvensi hak-hak anak itu dikelompokkan menjadi 4 golongan yang penuhi. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, Ibu akan bacakan
masing-masing kelompoknya ya. Yang pertama, kelompok pertama terdiri dari Vina, Iva, Laili, dan Salisa. Kelompok kedua terdiri dari Santi, Lutfi, Tutur, dan Siti. Kelompok ketiga terdiri dari Emi, Nur, Sindu, dan Sabi. Kelompok keempat terdiri dari Meli, Melati, Rara, dan Reni. Dan kelompok yang terakhir, kelompok kelima, terdiri dari Riri, Gara, Sinta, dan Mawar. Nah, setiap anggota kelompok yang tadi sudah Ibu sebutkan dapat berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, dan duduk berdampingan. Nah, apabila nanti dalam pembelajaran Ibu menanyakan kepada kalian semua, "Selamat pagi," kalian harus menjawab, "Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar." Ingat ya, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jika Ibu bilang, apakah kalian siap memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, siap, semangat selalu. Dan jika Ibu bilang kelas, kalian dapat menjawab yes. Jadi saat kalian diskusi pun, jika Ibu berkata kelas, kalian dapat memusatkan perhatian kalian kepada Ibu dulu ya. Nah, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini topiknya adalah hak dan kewajiban. Jadi Ibu meminta kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mendiskusikan mengenai hak sebagai seorang anak. Dan untuk kelompok 4 dan 5, Ibu meminta untuk mendiskusikan hak sebagai seorang siswa. Nah, Ibu memberikan waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan tentang topik bahasan pada pagi hari ini ya. Kelas. Baik, apakah kalian sudah selesai diskusinya pada pagi hari ini? Oke, ada yang belum selesai ya. Kita masih mempunyai waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan diskusi pada pagi hari ini. Jadi untuk kelompok yang belum selesai, harap diselesaikan ya. Apakah kalian siap memulai pembelajaran pada hari ini? Nah, oke, karena kalian sudah siap dan waktunya sudah selesai untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing, jadi Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Yang pertama, yang maju berurutan ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ayo kita beri tepuk tangan untuk masing-masing kelompok yang sudah maju ke depan. Nah, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 mengenai hasil diskusinya pada pagi hari ini tentang hak sebagai seorang anak dan hak sebagai seorang siswa. Nah, hak sebagai seorang anak adalah mendapatkan perlindungan, betul sekali, dan hak sebagai seorang siswa adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai seorang anak maupun sebagai seorang siswa mempunyai hak-hak yang harus kita terima ya. Namun untuk mencapai hak-hak tersebut, kita juga harus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang anak dan sebagai seorang siswa. Nah, sampai di sini anak-anak paham tentang apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham ya? Nah, setiap kelompok Ibu minta nanti setelah ini melaporkan hasil diskusi kalian. Melakukan kegiatan apa saja? Kita telah mempelajari apa saja anak-anak? Nah, betul sekali, tadi kita telah mempelajari 4 golongan tadi, hak-hak anak menurut konvensi hak-hak anak dan hak-hak
kalian sebagai siswa. Nah, supaya kalian memahami materi-materi yang Ibu sampaikan tadi, kalian dapat mengerjakan soal-soal latihan di buku siswa halaman 53. Kalian bisa mengerjakan itu di rumah dan dikumpulkan besok pagi ya anak-anak. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lakukan, kita dapat mengambil refleksi. Misalnya dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda agama. Nah, yang kedua, kita juga harus tolong menolong walaupun kita berbeda kepercayaan, kita tetap harus tolong menolong. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian dapat mempelajari pembelajaran pada hari berikutnya di rumah supaya waktu pembelajaran berikutnya kalian sudah memahami materi yang akan disampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, apakah ada yang memimpin doa? Silahkan Namira memimpin doa. Nah, terima kasih Namira telah memimpin doa penutup pada pembelajaran siang hari ini. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian semua paham dan tetap belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.